Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam yang kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik, yang terhormat kepada Bapak Sahado SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah mikroekonomi, dan juga teman-teman yang sempat join di Zoom pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami dengan materi kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Sebelum masuk di materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Ferawati Nesa Lamuju Musa, Triani, ada Mukarama, Herman, Rika Rizky Maharani, dan Gresia Angelia Tapak. Baik, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian kebaikan pasar persaingan sempurna. Kebaikan pasar persaingan sempurna atau sering juga disebut kebaikan kompetisi sempurna adalah keadaan atau situasi di mana aktivitas ekonomi yang terjadi di pasar dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang saling bersaingan dalam suatu lingkungan yang adil dan seimbang. Pada dasarnya, persaingan sempurna tidak ada satu pelaku pasar pun yang mampu memonopoli pasar, memengaruhi harga jual, atau membatasi produksi dan penjualan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri kedua, saya persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu kebaikan pasar persaingan sempurna. Nah, di mana dalam kebaikan pasar persaingan sempurna itu ada 5. Nah, yang pertama yaitu efisiensi maksimum, di mana efisiensi adalah ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan, pemaksimalan, serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam bagian produksi barang dan tingkah laku yang berguna. Nah, sumber-sumber daya yang dapat digunakan secara efisien yaitu apabila yang pertama seluruh sumber-sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan, dan yang kedua corak penggunaannya adalah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat corak penggunaan yang lain yang akan dapat menambah kemakmuran masyarakat atau memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk melihat apakah sumber-sumber yang tadi yang sudah disebutkan itu digunakan secara efisien atau tidak, efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Nah, efisiensi produktif, untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu setiap tingkat produksi biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum, di mana untuk menghasilkan suatu tingkat produksi sebagai corak gabungan faktor-faktor produksi yang dapat digunakan. Gabungan yang paling efisien adalah gabungan yang mengeluarkan biaya yang paling sedikit. Syarat ini harus dipenuhi pada setiap tingkat
produksi. Dan yang kedua yaitu industri secara keseluruhan harus memproduksikan barang-barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai titik yang paling rendah atau titik J. Dapat dilihat pada kurva di samping yaitu kurva pasar persaingan sempurna keseimbangan. Nah, efisiensi yang kedua itu efisiensi alokatif, di mana untuk melihat apakah efisiensi alokatif dicapai atau tidak, perlu dilihat apakah alokasi sumber-sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi atau produksi telah mencapai tingkat atau maksimum atau belum. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat. Yang pertama yaitu harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Di mana berarti untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai kegiatan di mana harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada efisiensi tambahan di mana efisiensi dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ideal karena dianggap sistem pasar ini akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang sangat tinggi efisiensinya dibandingkan dengan struktur pasar lainnya. Di dalam persaingan sempurna, kedua jenis efisiensi yang telah dijelaskan di atas, yaitu efisiensi alokatif dan efisiensi produktif, itu akan selalu wujud, di mana dijelaskan bahwa di dalam jangka panjang perusahaan dalam persaingan itu, persaingan sempurna akan mendapatkan keuntungan normal, dan untuk normal ini dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, sesuai dengan arti efisiensi produksi atau produktif yang telah dijelaskan dalam jangka panjang, efisiensi produktif itu selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Saya serahkan kepada materi ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, kebebasan bertindak dan memilih. Persaingan sempurna menghindari wujudnya konsentrasi kekuasaan di segolongan kecil masyarakat. Di dalam pasar yang bebas, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis-jenis barang yang diproduksi. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan di dalam masyarakat. Efisiensi inilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasiannya. Selanjutnya, inovasi. Inovasi dalam pasar persaingan sempurna merujuk pada kemampuan produsen untuk terus-menerus menciptakan dan mengembangkan produk dan layanan baru agar relevan dan dengan permintaan konsumen yang terus berubah. Dalam hal ini, inovasi dianggap sebagai salah satu keyakinan utama dari pasar persaingan sempurna sebelum mencapai efisiensi alokasi sumber daya. Yang keempat, menjaga keadilan sosial. Menjaga keadilan sosial dalam pasar persaingan sempurna mengacu pada penerapan prinsip-prinsip yang menjamin distribusi yang adil dan merata dari hasil perdagangan di antara peserta pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, prinsip keadilan sosial dapat mencakup penerapan pajak yang proporsional, pelindungan konsumen yang efektif, dan penggunaan instrumen fiskal dan moneter yang transparan dan adil bagi seluruh peserta pasar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung secara merata dan terbuka bagi semua orang. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas dalam pasar persaingan sempurna mengacu pada kemampuan produsen untuk meningkatkan standar dan mutu produk dan layanan yang mereka tawarkan agar dapat bersaing dengan pesaing di pasar. Tujuan dari peningkatan kualitas dalam pasar
persaingan sempurna adalah untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen sehingga mereka akan memilih produk yang lebih berkualitas daripada barang atau jasa sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, tadi kita lihat beberapa kebaikan atau kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Untuk materi selanjutnya ada keburukan pasar persaingan sempurna. Menurut Diana, pada kutipannya dalam buku pada tahun 2019, keburukan pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi, menimbulkan biaya sosial, membatas pilihan konsumen, dan juga biaya produksi yang tinggi. Untuk lebih lengkapnya, saya persilakan kepada pemateri kelima untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya yaitu kritik terhadap pasar persaingan sempurna menurut Sukirno tahun 2016. Yang pertama yaitu bahwa pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru. Nah, di samping alasan tadi bahwa ahli ekonomi juga berpendapat bahwa kemajuan teknologi adalah terbatas di pasar persaingan sempurna karena perusahaan-perusahaan yang kecil ukurannya tidak mampu untuk membuat penyelidikan untuk pengembangan teknologi karena alasannya biaya yang mahal. Kemudian yang kedua, bahwa pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Nah, di dalam menilai efisiensi perusahaan, yang diperhatikan adalah cara perusahaan itu untuk menggunakan sumber-sumber daya. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaannya mungkin sangat efisien, akan tetapi ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Kemudian yang ketiga, bahwa membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan adalah 100% sama, maka konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Dalam pasar persaingan monopolistis dan oligopoli, suatu jenis barang tertentu diproduksi secara berbeda-beda, coraknya oleh berbagai perusahaan, maka terdapat lebih banyak variasi dan pilihan pada konsumen. Pilihan yang lebih lengkap menyebabkan perusahaan kepuasan yang mereka peroleh lebih komplit dari apabila barang yang tersedia itu serupa. Kemudian yang keempat, biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Nah, untuk biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna itu dikatakan paling minimum, tapi tersirat pemisalan bahwa biaya produksi tidak berbeda. Pemisalan ini tidak selalu benar, karena perusahaan-perusahaan dalam bentuk pasar lainnya seperti pasar monopoli mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat skala ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. Kemudian yang kelima yaitu distribusi pendapatan tidak selalu merata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Nah, pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pemateri ke-6, saya persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Saya akan membacakan materi keburukan pasar persaingan sempurna menurut Surjanti 2018. Yang pertama, keuntungan yang diterima pada posisi keuntungan normal saja sehingga sulit untuk menyediakan dana untuk penelitian dan pengembangan. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak berkembang, pasar persaingan sempurna tidak mendorong. 2. Keuntungan akan mengalami kejenuhan dalam pembelian karena produk atau harga pada pasar persaingan sempurna adalah produk atau barang-barang yang homogeni. Pasar persaingan
sempurna membatasi pilihan konsumen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Kepada teman-teman yang ingin ada pertanyaan ataupun masukan mengenai materi kami, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand yang tersedia pada baik. Kepada Saudari Nurhida Nasiha, saya persilakan untuk. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nurhida Nasiha, perwakilan dari kelompok 4. Nah, di sini pertanyaan saya, jika sebuah perusahaan berada dalam pasar persaingan sempurna, maka bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain, jika memiliki pertanyaan mengenai materi kami, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, jika tidak ada pertanyaan lain ataupun masukan lain, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Nurhida yang akan dijawab oleh Saudari Mukarram. Kepada Mukarram, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurhida, di mana pertanyaannya itu, jika sebuah perusahaan berada dalam pasar persaingan sempurna, maka bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan maksimum? Nah, di sini peningkatan harga produk mampu menaikkan jumlah pendapatan dalam pasar persaingan sempurna, bukan pasar monopoli. Peningkatan harga produk mampu menaikkan jumlah pendapatan dalam pasar persaingan sempurna itu, dalam persaingan sempurna, menaikkan harga tidak akan meningkatkan pendapatan karena semua penjual dan pembeli itu mengetahui harga barang tersebut. Nah, dalam hal ini akan menurunkan penjualan. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum dapat dilakukan dengan cara menentukan tingkat produksi, di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Selain itu, menaikkan harga untuk meningkatkan penjualan juga dapat dilakukan dalam pasar monopoli. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari penanya, apakah sudah puas dengan jawaban kamu? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah jelas. Baik, itulah tadi akhir dari pemaparan materi dari kelompok 5. Adapun untuk kesimpulannya, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli ataupun konsumen sangat banyak, dan produk atau barang yang ditawari sejenis atau serupa
Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mempengaruhi pasar. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna adalah persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi dan adanya kebebasan bertindak untuk memilih, sedangkan kekurangannya yaitu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi, dan juga distribusi pendapatan tidak selalu rata. Baik, itulah tadi kesimpulan dan juga presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya persilahkan kepada moderator kelompok 1 untuk mengambil alih presentasi.